Sabbaha lillahi ma bis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah yang kami muliakan, pada pengurus masjid, selaku juga P2 UKD, serta guru-guru kita yang hadir, yang kita muliakan, serta ibu-ibu jamaah majelis. Hari ini yang saya lihat ini di atas atau di bawah usia 30 tahun lalu ya Bu. Ya, yang hadir di atas usia 50 kali. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, Allah berkahi kesehatan kita, Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi iman dan Islam kita, serta Allah berkahi anak dan keturunan kita. Alhamdulillah, syukur siang ini 2 minggu 1 kali kita tatap muka bermajelis. Saya ingat ucapan Nabi Sulaiman, kita potong saja kalimatnya. Nabi Sulaiman, kita baca sejarah, ketika dia berjalan bersama bala tentaranya, kita kaji ulang saja Bu ya. Ketika Nabi Sulaiman bersama pasukan berjalan, lalu terdengar oleh ratu atau raja semut. Lalu raja semut berkata kepada umatnya semut-semut, halo, halo Bu. Ya. Sampai kemana kita tadi? Sampai ke semut. Ya. Nah, ketika ratu semut ini berkata kepada pasukannya semut, wahai kaumku semut, cepat kita masuk ke dalam lubang. Karena Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya akan lewat. Nanti kita takut terinjak oleh pengikut Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya. Singkat cerita, kita kenal Nabi Sulaiman ini di samping dia sebagai seorang raja, sebagai seorang rasul, Nabi Sulaiman satu-satunya makhluk yang ada di alam dunia ini yang diberi pengetahuan yang lebih luas oleh Allah. Pengetahuan apa yang dimiliki Nabi Sulaiman? Sampai sekecil seekor binatang semut berkata pun Nabi Sulaiman bisa mendengarnya. Hebat apa tidak? Hebat apa tidak Bu? Hebat. Ketika ratu semut ngomong sama pasukannya, wahai semut, cepat kita masuk ke dalam lubang, nanti terinjak oleh pasukan Sulaiman. Nabi Sulaiman mendengar, senyum Nabi Sulaiman, lalu didekatinya Raja Semut. Ketika didekati Raja Semut, sombongkah Nabi Sulaiman bisa mendengar pembicaraan Ratu Semut? Tidak. Sombongkah Nabi Sulaiman karena punya pengetahuan yang diberi Allah bisa mendengar makhluk sekecil semut? Tidak. Apa yang keluar dari lisan Sulaiman? Dia berdoa kepada Allah. Fatabassama dhahikan min qauliha qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya.
Fatabasama dohikan di situ artinya Nabi Sulaiman tersenyum melihat Raja Semut ngomong. Begitu dia mendengar perkataan Ratu Semut, dia senyum, lalu Rasul Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikan aku hamba yang selalu bersyukur atas semua nikmat-Mu. Bayangkan Pak, baru dengar semut ngomong, dia bersyukur. Kita baru dilantik jadi anggota dewan jauh dari masjid. Betul apa tidak? Itu Sulaiman. Iya kan? Cukupkah Nabi Sulaiman cuma bersyukur kepada Allah? Tidak. Wa ala walidayah, juga curahkan kasih sayang kepada kedua ayah dan ibu kami. Tidak luput dia mendoakan kedua orang tuanya. Wa an a'malan salihan tardah. Ya Rob, bimbing kami agar selalu melakukan kebaikan-kebaikan semasa hidup. Itu Nabi Sulaiman berdoa. Wa adkhilna bi rahmati wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Dan gabungkan kami sehari-hari agar berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Hebat tidak Nabi Sulaiman berdoa, Bu? Hebat. Kita baca Sulaiman seorang raja, seorang nabi yang memiliki kekayaan yang tidak ada tandingannya setelah Nabi Sulaiman. Begitu kayanya Nabi Sulaiman. Di sisi kaya, seorang nabi dan rasul, dia diberikan pengetahuan yang tinggi oleh Allah. Sampai seekor semut ngomong pun dia mendengar. Tapi Nabi Sulaiman sadar dia adalah makhluk ciptaan Allah. Sombongkah Sulaiman? Tidak. Malah dia bersyukur kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikan hamba-Mu ini orang yang selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah beri. Atas semua nikmat yang Allah beri. Nah, mungkin materi kita hari ini tentang syukur saja kita bahas, Bu ya. Quran surat Ibrahim seringkali kita mendengar ayat 7. Wa ista'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmatnya. Betul, Bu? Barang siapa yang kufur kepada Allah, azab Allah itu sangat pedih. Apa bentuknya itu? Syukur. Bersyukur itu di dalam sejarah Islam, asal kata syukur itu berasal dari kata sakaro. Sakaro itu nama sebuah pohon tidak jauh dari Gua Hira. Itu asal katanya. Ya. Pohon apa, Bu? Pohon apa asal katanya? Pohon sakaro. Maka dikatakan syukur. Jadi pohon sakaro ini tumbuh sendirian, tidak ada pohon-pohon yang lain. Ibarat kita manusia tinggal sendiri, tidak ada teman. Nah, pohon sakaro ini tidak jauh dari Gua Hira dalam sejarah Islam. Sepi, tidak ada tanaman yang lain kecuali pohon sakaro ini yang tumbuh. Nah, pohon sakaro ini buahnya kemerah-merahan dan berwarna merah kecil bulat. Lalu pohon sakaro ini berdoa kepada Allah, Ya Rob, kasih aku ini hiburan teman. Itu bahasanya. Kasih aku ini hiburan seorang teman. Ibarat bahasa kita, aku ini jenuh tinggal sendiri. Itu pohon sakaro. Jenuh. Suara apa? Oh. Ya, pohon apa, Bu? Sakaro. Itu asal kata syukur ya, makanya dinamakan sakaro. Allah kabulkan doa pohon sakaro. Nah, dikasih kabulkan. Apa hiburan terhadap pohon sakaro? Allah kasih hiburan seperti ini.
Begitu buah pohon sakaro ini campak ke bawah, Pak, mantul lagi ke atas. Campak ke bawah, mantul lagi ke atas. Itulah hiburannya. Jadi apa maknanya jatuh ke bawah, mantul lagi ke atas? Apa maknanya dengan syukur? Artinya sesuatu yang Allah beri suatu saat akan diangkat dan diambil lagi oleh Allah. Itu maksud syukur, Pak. Ya, Bu ya. Makanya ada dalam Quran ayat keempat Al-Hadid itu ada bunyi kalimat seperti ini. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Sesuatu yang Allah turunkan dari langit dan akan Allah ambil kembali naik ke langit. Itu harus kita sadari. Sama seperti pohon sakaro tadi, simbol buahnya jatuh ke bawah, mantul naik lagi, jatuh ke bawah, mantul naik lagi. Artinya segala sesuatu yang bentuknya kenikmatan yang Allah kasih kepada manusia, ingat suatu saat akan Allah ambil kembali. Itu yang harus kita sadari. Itu asal pohon sakaro. Lalu apa bentuknya kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari? Begitu pohon sakaro timbul, tumbuh dengan sendirinya, merasa kesepian, tidak ada punya teman, dia selalu dekat dan berdoa kepada Allah supaya dikasih teman. Apa contohnya dengan manusia? Manusia, Bu, kalau belum ada apa-apa, masih miskin, masih belum punya apa-apa, selalu minta doa kepada Allah. Tapi begitu sudah dikasih lupa. Betul. Begitu dikasih lupa. Ya, Bu ya. Itu yang pertama, pengertian sakaro berasal dari pohon sakaro. Syukur berasal dari kata pohon sakaro. Syukur itu artinya berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Allah. Kenapa? Allah yang memberi semua penghidupan yang ada di makhluk di muka bumi, dunia dan akhirat ini. Makanya ada ayat, Ashkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan jangan termasuk orang-orang yang kufur. Ayo, Bu, aku nanya. Orang bersyukur itu ada dua. Ada berapa? Dua. Ada orang yang bersyukur cuman sebatas ucapan lisan. Ada orang yang bersyukur lisan dan fi'liyah, dan perbuatannya pun jalan. Betul apa tidak? Contoh, ada orang yang bersyukur cuman lisan. Dapat rezeki, alhamdulillah. Naik pangkat, alhamdulillah. Anak lulus jadi pegawai, alhamdulillah. Dapat panen ikan, panen padi banyak, alhamdulillah. Tapi pelitnya minta ampun. Ada tidak? Ada tidak? Ada. Betul tak? Ya kan? Nah, ini orang yang bersyukur lisan. Ibadah sholat jalan, puasa jalan, zakat dikeluarkan, infak dan sedekah jalan, ya kan? Haji dan umroh selalu kapan punya uang berangkat. Tapi semakin banyak nikmat yang Allah kasih, dia selalu bersyukur dengan ucapan lisan. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi pelitnya minta ampun. Ada tidak? Ada tidak, Ustazah? Ada. Saya tidak nyindir, Bu, cuma nyinggung baik masalah ini. Ya. Sebab dakwah itu kalau dia merasa tersinggung, kami bersyukur, artinya kena dengan diri dia, kan saya. Ya, Pak ya. Jadi orang bersyukur tadi ada berapa? Ada dua.
Pertama, ada orang yang bersyukur lisan, yang kedua gabungan lisan dan perbuatan. Nah, yang paling baik lisannya jalan, perbuatannya diamalkan. Dapat rezeki tidak hanya alhamdulillah, dia sadar ada zakat, infak dan sedekah yang harus dikeluarkan di situ. Ya kan? Naik pangkat dan jabatan tidak hanya bersyukur lisan, ada zakat dan infak yang wajib kita keluarkan di situ. Makanya Rasul ajarkan seperti ini. Iza tobahta marokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau ibu-ibu masak sayur, banyak kuahnya kata Nabi. Bukan banyak sayurnya, kuahnya. Kenapa? Bagi tetangga kanan kiri. Paham tak maksud simbolnya itu? Banyak kuahnya, bukan sayurnya. Ya. Iza tobahta marokatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau ibu-ibu masak sayur banyak kuahnya kata Nabi. Artinya apa? Ada kewajiban kita sebagai makhluk manusia bagi tetangga kanan dan kiri. Sudah tahu tetangga kita kanan kiri miskin, kelaparan, sehari-hari goreng ikan asin, baunya sampai kemana-mana, bagi tidak. Ya Bu ya? Sudah tahu tetangga kita miskin, cari uang sehari-hari saja susah untuk memenuhi kehidupan keluarga. Kita setiap hari pesan GoFood, tidak pernah masak, diantar oleh Gojek dan semuanya. Itu yang diajarkan Rasul. Halo, Ibu ngamalin banyak sayur apa banyak kuahnya kira-kira? Ayo pilih, banyak kuah apa banyak sayurnya? Banyak kuah apa banyak sayur? Yakin? Nah itu simbol. Nah, orang yang bersyukur secara lisan dan perbuatan, artinya dia selalu berkata semakin banyak nikmat yang Allah kasih, maka semakin ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya diamalkan. Ya, ya. Karena dia menganggap hidup ini hanya sebuah perjalanan sementara. Makanya dalam hadis kursi dijelaskan, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan sayang kepada. Artinya kalau kita jadi pejabat, ingat rakyat kita yang miskin. Kalau kita jadi orang kaya, ingat tetangga kanan kiri orang yang serba berkekurangan. Ya Bu ya? Kalau kita punya ilmu, bagikan ilmu kita kepada orang lain. Ini yang Rasul ajarkan, iza tobahta marokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau masak sayur banyak kuahnya, bagi tetangga kanan kiri. Nah sekarang kita budaya itu masih tahu. Kalau dulu kan kita masak, nenek-nenek kita dulu bagi tetangga antar. Kalau sekarang sudah kayak budaya itu sudah mulai hilang. Tidak lagi, Bu ya. Ini ada masa nenek-nenek kan, masih nenek. Kita kalau masak saling anteri. Sekarang sudah hilang budaya itu. Tidak lagi kan? Hah? Iya. Itu tentang syukur. Yang kedua, kalau Allah kasih kenikmatan kepada kita sebagai manusia yang Allah ciptakan, lalu bentuk rasa syukur kita kepada Allah seperti apa? Makanya ayat Ibrahim ayat 7 ini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang selalu bersyukur kepadaku, kata Allah, aku tambah nikmatnya kepadanya. Tapi barang siapa yang kufur kepadaku, ingat, azabku sangat pedih. Apa contohnya dari ayat ini? Pertama,
Kita kutip kaitkan dengan doa Nabi Sulaiman tadi. Nabi Sulaiman ketika dikasih nikmat dia selalu bersyukur, Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya. Ya Allah, jadikan kami atau jadikan kita hamba yang selalu pandai bersyukur. Makanya orang yang selalu pandai bersyukur disebut abdan syakura, hamba yang selalu pandai bersyukur. Macam mana bentuk kita bersyukur kepada Allah? Pertama, sadarkan diri kita semakin banyak nikmat yang Allah kasih, seharusnya sikap sebagai seorang muslim yang beriman harus semakin taat beribadah kepada Allah. Harus semakin dekat kepada Rasulnya dan semakin banyak kita berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Itu bentuk syukur kita. Bentuk syukur kita. Sebab manusia ini kalau Allah kasih dengan kenikmatan dunia, dengan kemewahan, Bu. Penyakit manusia ini kalau sudah baltu sirunal hayatad dunya, kalau dia sudah terlalu cinta kepada dunia, manusia itu seringkali lupa. Contoh, aku kasih contoh. Ngantuk, Bu? Ngantuk apa tidak? Contoh, apalagi zaman 2004 sudah semakin dekat. Ya, sama seperti pohon sakaro tadi, kalau belum punya teman selalu berdoa kepada Allah. 2024 sudah dekat, ya kan, Bu ya? Banyak orang-orang yang selalu mengaku dirinya keluarga, mengaku dirinya baik, ingin dipilah dan dipilih, maka di situ akan kelihatan orang-orang yang selalu pandai bersyukur. Contoh, waktu calon anggota dewan, nyalon bupati, nyalon wakil bupati, nyalon gubernur, rajin silaturahmi ke masyarakat, rajin ngamalkan ayat kursi. Dapat kursi lupa dengan ayatnya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Waktu kampanye rajin ngamalkan ayat kursi. Dapat kursi lupa dengan ayat. Begitu dipilih jadi anggota dewan wakil rakyat, habis dilantik tahun pertama beli mobil Ayla. Betul, Bu? Tahun kedua jabat, jual Ayla, ganti Innova. Tahun kedua sudah ganti mobil Innova, masih rajin sholat berjamaah di masjid. Tahun ketiga jual Innova, ganti Pajero, sholat bukan 5 waktu lagi di masjid, tinggal Jumat saja. Ya kan? Tahun keempat ganti Pajero, jual, istri nambah 1 lagi. Betul apa tidak? Betul. Bukankah hanya setiap Jumat saja yang datang, sholatnya tinggal setahun 2 kali, tinggal Idul Fitri dan Idul Adha saja. Nah, jadi yang dimaksud Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang pandai bersyukur kepadaku, kata Allah, aku tambah nikmat yang ada pada manusia itu. Tapi barang siapa yang selalu kufur kepadaku, azabku sangat pedih. Contoh, orang yang tidak pernah pandai bersyukur. Ibu pernah lihat ban dalam mobil tidak? Pernah lihat ban dalam mobil? Ban dalam mobil itu, Bu, selalu masuk angin. Kempes sedikit masuk angin, kempes sedikit masuk angin, ujungnya pecah. Nah, orang yang tidak pernah pandai bersyukur sama seperti ban dalam mobil. Berapa banyak nikmat yang Allah kasih, masuk tidak pernah keluar, masuk tidak pernah keluar, ujung-ujungnya pecah, sakit. Kenapa Allah kasih sakit? Allah sayang kepada hambanya. Bagaimana Allah ingatkan? Sakit jantung, cara Allah tarik mengingatkan. Kalau sudah sakit jantung apa, Bu? Makan daging kambing, tidak bisa lagi.
Makan sate tidak bisa lagi. Berpikir terlalu dalam, tidur terlalu malam, tidak bisa lagi. Itu Allah sayang dikasih penyakit. Ya, Allah sayang. Apa kata Allah? Manakala aku berikan kebahagiaan dan kenikmatan kepada manusia, itu datang dariku, kata Allah. Tapi manakala datang musibah dan penyakit terhadap manusia, ingat atas kesalahan kamu sendiri. Betul apa tidak? Kalau ada sakit kepada diri kita, itu bukan penyakit, tapi karena Allah sayang kepada kita. Jadi kalau kita ini nikmat yang Allah kasih tidak pernah berbagi melalui zakat, infak dan sedekah, Allah akan ambil dengan cara Allah. Apalagi contohnya gagal ginjal. Ibu tahu dah berapa biaya cuci darah itu setiap seminggu sekali? 800.000 seminggu 2 kali. Bayangkanlah 1.600.000 setiap minggu. Cuman untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Itu cara Allah ambil, ingatkan kita. Ya Bu ya. Makanya Bu, untuk melembutkan hati kita ini, kalau ibu punya uang, ibu punya rezeki, jangan jalan-jalan ke tempat mewah, jangan terlalu sering. Kalau ibu punya uang, punya harta, punya mobil, berangkat dari rumah, beli beras, beli sembako, masukkan ke dalam mobil, mampir ke tempat yatim piatu, panti asuhan. Di situ hati kita akan lembut. Atau berangkat dari Ulak Bedil ini silaturahmi ke tempat rumah sakit umum bagian belakang, di mana saudara-saudara kita yang gagal ginjal. Kapan kita tanya sudah berapa lama Pak gagal ginjal? Sudah 1 tahun. Berapa kali dalam seminggu cuci darah? 2 kali. Bayangkan, 2 kali. Cuci darah itu tidak sebentar Bu, sejam sampai 2 jam. Ditusuk pakai suntikan yang besar, sebelah sini belum sembuh, sudah ditusuk lagi besoknya. Cuman untuk bertahan hidup. Itu contoh nikmat yang telah Allah ambil. Contoh lagi nikmat yang Allah ambil, mengingatkan kita manusia. Dulu kalau makan kita mau nasi anget. Sekarang tidak bisa lagi nasi nak dinginnya. Kenapa? Gula darah naik, diabetes. Ya Bu ya. Kalau dulu makan sayur hijau-hijauan, daun katu, daun kubis, daun singkong, begitu lalapnya kita. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Kapan dimakan rematik, asam urat. Betul atau tidak Bu? Kalau dulu usia 30 tahun ke bawah, kurang cantik, pakai gigi kawat. Betul apa tidak? Tidak ada orang yang melihat, tersenyum melihatnya supaya kelihatan cantik. Coba sekarang usia ibu-ibu pakai gigi kawat. Kan? Kawat. Betul lah Yanti? Nah itu sadarkan nikmat yang Allah telah ambil. Nah, jadi orang yang selalu taat kepada Allah, orang yang selalu berbuat amal kebaikan dan ibadah kepada Allah, dia selalu berkata, semakin banyak nikmat yang Allah kasih, maka semakin banyak dia untuk dekat kepada Allah. Ya, masih dekat kepada Allah. Dah. Terakhir, saya cerita tentang Nabi Ayub saya sebagai penutup orang yang selalu pandai bersyukur. Kenal Nabi Ayub, Bu? Kenal tidak? Di mana kenalnya? Di mana? Ya. Coba kita lihat Nabi Ayub. 2 minggu yang lalu telah saya ajarkan ke ibu-ibu. Ada berapa jumlah para nabi dan rasul?
Ayo, ada yang masih ingat? Ada berapa, Ustazah? Jumlah para Nabi dan Rasul 124.000. Jumlah para Nabi dan Rasul itu jumlahnya 124.000. Nabi dan Rasul itu malaikat apa manusia? Manusia. Kalau manusia masih ada khilaf dan salahnya, walaupun Nabi. Dari 124.000 para Nabi dan Rasul, Allah saring lagi siapa yang paling baik di antara ini. Berjumlah 25. Sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad 25 Nabi. Dari 25 Nabi, Allah uji lagi siapa yang paling baik dan lulus dalam ujianku, kata Allah. Tersisa tinggal berapa? 5. Diberi gelar ulul azmi. Ulul azmi itu artinya seorang nabi yang lulus dengan ikhlas dan sabar di dalam menyebarkan ajaran Islam, diuji oleh Allah. Siapa nama 5 nabi ini? Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Muhammad. Ada 5 nabi diberi gelar ulul azmi. Dari 25 nabi, Allah pilih lagi siapa yang paling dekat kepadaku, kata Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman Nabi Muhammad yang mendapat gelar rahmatan lil alamin, rahmat semesta bagi kehidupan alam. Ya. Ayo ibu di belakang, aku tanya, ada berapa nabi dan rasul tadi? 124.000. Setelah disaring jadi berapa? 25. Dari 25 disaring jadi berapa? 5. Dari 5 disaring lagi jadi berapa? 1. Siapa nabi yang satu ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertanya apa keistimewaan Nabi Muhammad, minggu yang lalu sudah kuajarkan apa keistimewaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Masih ingat? Dan pengikut umat Nabi Muhammad termasuk kita hari ini, saya yakin tidak sanggup mengikuti satu hadis Nabi ini. Apa hadis Nabi yang ini? Cuma 3 doa Nabi yang tidak mampu diikuti oleh umatnya. Pertama, apa doa Rasul? Ya Allah, jadikan hidupku menjadi orang yang miskin, supaya di akhirat nanti, di hari kiamat nanti tidak banyak pertanyaan. Mau tidak ibu berdoa saya itu? Mau apa tidak? Itu doa Nabi. Ya kan? Biar ulama kita sorban panjang, Pak, tidak sanggup mengamalkan satu hadis ini. Apa doa Nabi tadi? Ya Allah, jadikan hidupku menjadi orang yang miskin, supaya tidak banyak pertanyaan di alamku. Yang kedua, apa doa Nabi? Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan miskin, supaya tidak panjang pertanyaan akhirat nanti. Dan yang ketiga, apa doa Nabi? Ya Allah, hidupkan aku di hari kiamat nanti agar berkumpul bersama orang-orang miskin. Ayo, siapa yang sanggup amalkan Pak, ku aminkan hari ini. Siapa yang sanggup? Ibu berdoa, aku aminkan. Sanggup ibu? Itulah keistimewaan Rasul. Ya bu ya, keistimewaan Rasulullah itu. Tidak ada umatnya yang sanggup berdoa saja itu. Tidak. Ayo, siapa yang mau berdoa 3 hadis ini aku aminkan? Ayo angkat tangan. Nanti doalah, aku aminkan. Apa doa Nabi tadi yang pertama? Ya Allah, jadikan hidupku menjadi orang yang miskin, supaya tidak banyak pertanyaan alam kubur.
Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan miskin supaya tidak banyak pertanyaan di hari kiamat nanti. Dan yang terakhir, ya Allah, bangkitkan aku di hari kiamat nanti agar berkumpul bersama orang-orang miskin. Hebat tidak? Saya yakin ulama-ulama kita di akhir zaman sekarang nggak mampu satu hadis itu. Ya, nggak mampu. Nah, itu tentang Nabi Muhammad. Sebagai penutup, kita cerita tentang Nabi Ayub alaihissalam. Seorang nabi yang selalu pandai bersyukur atas yang Allah kasih. Diuji oleh Allah, dia selalu taat ibadah. Diberi dengan kenikmatan hidup dunia, harta banyak, anak banyak, istri banyak, hewan ternak banyak, dia taat ibadah. Begitu dia jatuh miskin, diuji oleh Allah. Tidak hanya miskin, dikasih penyakit oleh Allah, tetap dia taat kepada Allah. Jadi Nabi Ayub alaihissalam itu, ibu, di dalam sejarah Islam dia mewarisi harta kekayaan orang tuanya, menjadi seorang pemuda yang sangat kaya. Itu Nabi Ayub alaihissalam. Istrinya lebih dari satu. Tapi yang setia pada akhirnya, yang mendampingi perjuangan Nabi Ayub, cuma Siti Rahmah. Jadi ketika Nabi Ayub menjadi orang yang kaya, istri banyak, anak banyak, sawah banyak, hewan ternak banyak, tapi dia taat ibadah kepada Allah. Semakin banyak nikmat yang Allah kasih, semakin sujud Nabi Ayub alaihissalam. Nah, iblis ini iri, Bu. Kalau melihat manusia kaya, punya pangkat, punya kedudukan, anak banyak, istri banyak, harta banyak, tapi taat ibadah kepada Allah, iblis iri. Lalu iblis bahasa kitanya dia menghadap Tuhan. Ya Rob, hambahmu yang bernama Ayub alaihissalam itu dia rajin beribadah kepadamu ya Rob, karena kau beri dia kekayaan yang luar biasa. Itu kata iblis menghadap Tuhan. Ah, tidak mungkin, kata Allah. Biar Ayub itu kaya, dia tetap menjadi orang yang taat ibadah. Biar dia jadi orang miskin, tetap ibadah kepada Allah, kata Allah. Apa jawab setan atau jawab iblis? Kalau model mah itu aku kepengen bukti Tuhan. Makanya turun Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayudraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Barang siapa yang berani mengatakan bahwa saya beriman kepada Allah, siap-siap ibu dicoba dan diuji. Kalau kita berani mengaku diri kita ini orang yang beriman, siap-siap dicoba dan diuji. Karena mendengar perkataan percakapan antara setan atau iblis kepada Allah, iblis berkata, Tuhan, Nabi Ayub rajin ibadah karena kaya, karena punya anak, punya istri yang banyak, hewan ternak banyak. Wajar kalau dia taat ibadah ya Rabb. Dan saya yakin, kata iblis, kalau Nabi Ayub menjadi orang yang miskin, dia akan menjadi orang yang kufur kepada Allah. Jadi kepengen bukti iblis tadi. Dah. Mula-mula iblis turun ke dunia, digodah dan diujinya Nabi Ayub. Langkah pertama apa yang terjadi? Hewan ternak Nabi Ayub bergoyor mati, habis. Nabi Ayub tetap ibadah. Sawah ladang Nabi Ayub dikirim penyakit hama, gagal panen, habis. Tapi Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah. Ya kan? Tidak cukup hewan ternak dan sawah yang dihasilkan oleh Nabi Ayub semuanya habis, anak dan keturunan Nabi Ayub sakit, meninggal, sakit, meninggal, sakit, meninggal. Pada akhirnya anak Nabi Ayub habis. Jadi jatuh miskin Nabi Ayub alaihissalam. Jatuh miskin. Hewan ternak habis, sawah ladang habis, anak dan keturunannya meninggal. Nabi Ayub jatuh miskin, tapi dia rajin dan tekun beribadah kepada Allah.
Ibu bayangkan. Ya. Terakhir cuman tersisa istrinya lebih dari satu. Nah, istri-istri Nabi Ayub alaihissalam ini, Pak, kalau suaminya kaya, sayang galau. Betul tak? Sawah luas, hewan ternak banyak, anak masih ada, sayang istrinya, Pak, pada Nabi Ayub. Tapi begitu Nabi Ayub sudah jatuh miskin, anak sudah meninggal, hewan ternak habis, sawah gagal panen, jatuh miskin, mulai satu-satu istrinya minta cerai. Inilah yang saya ungkapkan, kalau suami kerja, istri belanja. Kalau suami nganggur, istri kabur. Betul tak, Ustaz? Ya, Pak ya? Negatif. Ya kan? Begitu Nabi Ayub jatuh miskin, istrinya minta cerai satu-satu. Inilah yang dikatakan anak muda, kalau suami kerja, istri belanja, kalau suami nganggur, istri kabur, Pak. Betul apa tidak? Nah, akhirnya singkat cerita, ketika Nabi Ayub alaihissalam jatuh miskin, cuman Siti Rahmah yang setia menemani Nabi Ayub alaihissalam. Coba ibu bayangkan. Cukup tidakkah ujian Nabi Ayub alaihissalam berhenti sampai di sini? Tidak, Bu. Iblis itu selalu menguji dan mencari titik lemah Nabi Ayub alaihissalam. Ini Nabi Ayub, hewan ternak sudah ku ambil, anak dan istri sudah ku ambil, sawah ladang gagal panen, rajin sujud kepada Allah. Kesel setan melihat Nabi Ayub ini. Ibarat kita setan itu mulai kehabisan akal. Dah, singkat cerita, ketika Nabi Ayub alaihissalam sedang rukuk dan sujud, ditiuplah oleh iblis. Ketika ditiup, ibarat bahasa kita, mulai Nabi Ayub menderita penyakit kulit, sehingga dikenal dalam sejarah Islam bangkai yang bernyawa. Bayangkan seorang jasadnya masih hidup, tapi seperti bangkai yang penuh dengan ulat. Ibu bisa bayangkan? Yang dulunya Nabi Ayub orang yang kaya, punya anak, punya istri, punya hewan ternak, punya sawah ladang yang banyak, tapi begitu diuji oleh Allah menjadi bangkai yang bernyawa. Dulu orang yang dihargai dan dihormati. Ketika dia sakit, ibarat bahasa kita itu, Bu, dijauhkan dari kampung. Dibuatkan pondok jauh dari kampung. Dijauhkan pondok jauh dari kampung. Tapi Siti Rahmah, istrinya yang selalu setia mendampingi suaminya. Di dalam sejarah Islam, istri Nabi Ayub, Siti Rahmah ini seorang wanita yang sangat cantik, berakhlak mulia, rambutnya sangat bagus. Ketika makan, persiapan makan tidak punya lagi. Di zaman itu, Bu, tukang-tukang salon itu, kalau ada rambut wanita cantik, itu dibeli mahal. Berpikirlah Siti Rahmah, istri Nabi Ayub ini, karena tidak ada perbekalan makan lagi, berangkat diam-diam ke pasar, dipotong rambutnya, dijual, diganti dengan sebuah roti. Bayangkan. Badan Nabi Ayub tadi mulai beransur-ansur, daging mulai habis dimakan oleh belatung-belatung ulat ini. Coba ibu bayangkan. Tapi masih bernyawa, masih dirajin ibadah, berzikir kepada Allah. Kesal iblis tadi, Bu. Bangkai bernyawa, badan penuh ulat, tapi masih rajin, taat dan sujud kepada Allah. Bayangkan. Lalu istrinya Siti Rahmah berkata kepada suaminya Nabi Ayub alaihissalam, "Wahai suamiku, bukankah kau seorang nabi dan rasul yang telah Allah pilih, dan semua doa-doamu diijabah oleh Allah? Andaikan kau berdoa kepada Allah, minta untuk disembuhkan, dan saya yakin," kata istrinya Siti Rahmah, "kau akan diberikan kesembuhan oleh Allah." Nabi
Ayub alaihissalam menjawab pertanyaan istrinya. Istriku, sudah berapa lama kita hidup bahagia? Lebih kurang 60 tahun, Pak. Sudah berapa lama saya menderita penyakit seperti ini? Lebih kurang 15 tahun. Belum sebanding kebahagiaan 60 tahun dengan penderitaan 15 tahun. Bayangkan. Seorang nabi. Kesel istrinya tadi. Dah mulai badannya habis, ibarat bahasa kita selu, tinggal tengkorak yang berjalan, tapi masih hidup. Terakhir ulat di badan Nabi Ayub alaihissalam ini tinggal 2, Bu. Dan daging yang ada pada badan Nabi Ayub tinggal 2, tinggal lidah dan hati. Satu ulat berada di lidah, satu ulat berada di hati. Bayangkan. Tetap berzikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Luar biasakah Nabi Ayub alaihissalam? Ketika ulat tersisa 2, cuman ada hati dan lidah yang tersisa. Lalu Siti Rahmah berkata lagi kepada suaminya Nabi Ayub, wahai suamiku Ayub, kata Siti Rahmah, andaikan lidahmu sudah dimakan oleh ulat, bagaimana mungkin lagi kau harus berkata lisan berzikir kepada Allah? Andaikan hatimu sudah dimakan oleh ulat, bagaimana mungkin kau harus merasakan dekatnya kepada Allah? Sadar Nabi Ayub di situ, Pak. Setelah Nabi Ayub sadar dengan ucapan istrinya Siti Rahmah, berdoa Nabi Ayub bukan minta kesembuhan. Nabi Ayub tidak pernah minta sembuh. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, yang tersisa di dalam jasadku ini tinggal lidah dan hati, dan masih ada 2 ekor ulat, satu di lidah dan satu di hati. Andaikan lidahku sudah habis dimakan oleh ulat, bagaimana saya harus berzikir kepadamu? Andaikan hatiku sudah dimakan oleh ulat, bagaimana mungkin aku merasa dekat kepadamu? Ayub minta doa sembuh tidak? Tidak. Tidak minta sembuh. Ketika Nabi Ayub berdoa, andai lidahku dimakan ulat, andai hatiku dimakan oleh ulat, doa Nabi Ayub didengar oleh Allah. Jibril, kau turun ke dunia, temui Ayub alaihissalam. Diperintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk mandi. Begitu selesai mandi, disiapkan 1 gelas berisi air putih, lalu Nabi Ayub disuruh minum oleh malaikat Jibril. Selesai diminum oleh Nabi Ayub alaihissalam, ulat yang ada di lidah jatuh ke bawah, jadi lintah. Itu sejarah. Dan urat yang berada di hati jatuh terbang menjadi lebah. Makanya sejarah lebah dan lintah, proses ulat yang jatuh Nabi Ayub alaihissalam. Setelah dia selesai mandi dan minum air, ulat jatuh atas kuasa Allah. Nabi Ayub utuh kembali menjadi orang yang lebih sempurna daripada sebelumnya. Coba, sanggup tidak ibu seperti itu? Kabur dengan laki koreng. Ya. Jadi para nabi dan rasul itu, ibu, la nufarriqu baina ahadim mir rasul. Tidak ada perbedaan manusia lain maupun manusia dengan rasul, semuanya akan diuji oleh Allah. Hidup kita ini cuma sebuah ujian. Terakhir aku tanya ke ibu. Makanya Bu, kita itu apapun yang terjadi, tetaplah selalu bersyukur kepada Allah. Ibu punya anak 3, seperti yang saya sampaikan. Ibu punya anak 3, 1 alim, 2 tukang narkoba, 3 tukang begal. Siapa yang disayang? Siapa yang ibu sayang? Hah? Siapa yang ibu sayang? Ayo jawab jujur. Sayang enggak? Kalau kita Allah kasih anak 3, 1 alim, 1 tukang narkoba, 1 tukang begal, sesungguhnya Allah uji kita di situ. Ketika Allah uji kita memiliki anak yang soleh dan soleha, Allah cuma ingin melihat keluar dari lisan kita,
apakah kita pandai bersyukur apa tidak di situ. Ketika Allah kasih kita anak yang terlalu menyakiti hati dan perasaan orang tua, tukang narkoba, begal, jauh untuk beribadah, sesungguhnya Allah ingin mendengar lisan ibu. Sabar, ikhlas tidakkah di situ? Ya. Terakhir, kalau ibu punya suami, kapan siang gawenya makan lemak, begawe dak galak, tidur siang terus. Ibu bersyukur apa tidak? Bersyukur apa tidak, Bu? Syukur apa tidak? Kalau ibu punya suami makan lemak, begawe dak galak, kapan siang tidur terus, bersyukur apa tidak? Syukur. Nah, supaya ibu bisa menjawabnya, catat nanti Quran surat Al-Hadid ayat 22. Di situ Allah jelaskan ma asobah mim musibatin fil ardi. Apa yang terjadi musibah di bumi ini wala fi anfusikum. Dan menimpa diri kamu sendiri illa fi kitab. Takdir kita itu telah Allah tentukan, Bu, sebelum kita lahir ke dunia ini. Jadi sebelum kita lahir ke dunia ini min qabli an nabra'aha, semua takdir hidup kita telah Allah tentukan. Betul apa tidak? Kalau betul ku tanya lagi. Ibu punya suami, makanan lemak, begawe dak galak, kapan siang tidur terus, bersyukur apa tidak? Syukur apa tidak? Hah? Sudah takdir kan? Tinggal kita menyikapi. Orang yang beriman itu dia selalu menerima takdir yang telah Allah kasih. Maka keluar dari lisannya, ya Allah, aku bersyukur punya suami, makan lemak, begawe dak galak, kapan siang tidur terus, ada yang jaga rumah, Bu. Kan kayak itu. Betul tak, Bu? Walaupun hati kita berat. Ya, takdir. Nah, aku balik. Ibu punya suami, makan lemak, begawe dak galak, kapan siang gawenya mancing terus. Syukur apa tidak? Kesal. Orang yang beriman maka keluar dari lisannya, ya Allah, aku bersyukur punya suami makan lemak, begawe dak galak, kapan siang mancing terus, doakan supaya pulang bawa ikan. Bersyukur apa tidak? Ya. Itu tentang syukur, Bu, ya. Nah, jadi ke depan majelis kita, Ibu siapkan bawa Al-Quran yang ada terjemahannya. Pertemuan selanjutnya kita bahas melalui pendekatan tafsir menjelaskan ayat-ayat Quran. Bawa Al-Quran yang ada terjemahannya supaya ya. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu saja tentang gambaran syukur kita kepada Allah. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan ibu dan bapak. Ya. Ya.
Langsung bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sedang sholat, suratul Fatihah itu menjadi rukun yang wajib, yang tidak bisa kita tinggalkan. Bapak tadi menyatakan ketika dia sedang sholat tidak pernah baca a'udzu, langsung bismillah. Ada lagi yang berpendapat langsung tidak bismillah, alhamdulillah. Sholat, bagaimana cara kita sholat? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ya, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Yang diajarkan tuntunan Rasul ketika kita sedang sholat, salah satunya suratul Fatihah. Terdengar ketika imam membaca, ada yang langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang disirkan, ada yang jelas bacanya. Jadi kalau ada yang membaca bismillah di awal dengan cara yang dilapaskan kuat, itu kita benarkan. Ada yang membacanya tidak terdengar, seolah-olah langsung alhamdulillah. Bukan tidak dibaca, tapi disirkan di dalam hati. Tapi walaupun disirkan, tidak dilapaskan, minimal telinga kita mendengar. Contoh misalnya sholat zuhur dan asar, itu tidak dilapaskan kan? Kalau kita sholat sendiri minimal telinga kita mendengar sirnya. Itu Pak yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan. Dibaca baik, tidak dibaca pun baik. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan bismillah, ada yang langsung alhamdulillah. Kalau penjelasan hadis Rasul, ada yang mensirkan, ada yang dijelaskan. Sama-sama dibaca, cuma ada yang tidak terdengar. Menurut ulama tafsir, kebanyakan Pak, menurut ulama mufasir, ulama-ulama ahli tafsir, bahwa kalimat bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian dari suratul Fatihah. Jadi kalau dibaca tetap sah, tidak dibaca pun tidak berdosa. Kenapa seperti itu? Kita buka Quran suratul Fatihah diawali dengan bismi. Kita buka Quran surat Al-Baqarah diawali dengan bismi. Kita buka Quran surat Ali Imran diawali dengan bismi. Kita buka Quran surat At-Taubah, tidak ada bismillah di situ. Jadi menurut ulama mufasir, para ahli tafsir, kalimat bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk bagian dari suratul Fatihah. Kita benarkan. Yang meyakini bahwa bismillahirrahmanirrahim bagian satu yang tidak bisa dipisahkan dari suratul Fatihah juga kita benar. Ya, yang tidak benar itu yang tidak pernah membacanya. Ada tidak yang tidak pernah membacanya? Ya. Bagus sekali. Bagus sekali. Ya. Sampai di sini ada ibu-ibu yang lain? Ya. Tidak fokus, tahu-tahu tadi aku pernah dengar berikut kan. Nah jadi apa sempat rakaat, apa lebih cukup, apa cukup, nggak tahu. Masa serius nih, apa lagi rakaat, Ya. Sejak salam sampai tahu. Ya. Ya. Lupa dan ingat itu penyakit manusia. Kalau tidak lupa itu namanya malaikat. Kalau ada lupa dan salah itu namanya manusia. Ya. Ketika kita sedang sholat,
hilang rasa khusyuk, ya kan? Mungkin terganggu oleh banyak anak-anak kecil di masjid, ya kan? Mungkin terganggu karena pikiran kita tukang kredit belum datang, kan itu? Boleh tak? Makanya yang dikatakan khusyuk dalam ibadah itu, Bu, alam yakninil lazina amanu an tahsya'a qulubuhum li zikrillah. Al-Hadid ayat 16. Alam yaknilil lazina amanu an tahsya'a qulubuhum li zikrillah. Belum tiba waktunya, belum sampai waktunya bagi orang-orang yang beriman kalau hatinya belum khusyuk bizikrillah, dengan ingat kepada Allah. Jadi kita sholat itu bagian daripada belajar ubudiyah kita untuk khusyuk kepada Allah. Dikatakan khusyuk itu pengertiannya, khusyuk itu artinya menghubungkan hati kita ini ketika ibadah terhubung langsung secara total kepada Allah. Itu namakan khusyuk. Makanya ketika kita sholat, Allahu Akbar, hanya Allah yang dalam ingatan kita yang maha besar. Supaya tidak ingat yang lain. Kalau kita masih ingat dengan yang lain, terganggu khusyuk kita kepada Allah. Ya. Jadi bagaimana solusinya secara hukum di dalam Islam? Kalau kita sedang sholat, kita lupa sudah rakaat berapa, apakah ayat ini sudah kubaca, apakah rukun ini sudah kubaca ataupun tidak, kita lupa. Sholat Isya baru 3 rakaat, langsung duduk tahiyat akhir, Assalamualaikum, misalnya Pak ya? Betul atau tidak? Nah, masih enak kalau kita ingatnya habis salam, ya Bu ya? Masih enak. Itu masih enak. Aku umpamakan lagi seperti ini. Ibu sholat Isya 4 rakaat. Waktu 3 rakaat langsung tahiyat akhir, Assalamualaikum, berdoa. Besok baru ingat. Nah, besok baru ingat. Ya. Ketika ibu ingat, ambil air wudhu, duduk menghadap kiblat, seolah-olah kita sholat, langsung tutup dengan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidur. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Sujud sahwi. Ya, sempurnakan. Itu ingatnya besok. Kalau ingatnya habis Assalamualaikum, ya Allah, aku ini baru 3 rakaat, tapi sudah salam, langsung sujud sahwi. Sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidur. Kemudian kita bangkit lagi dari sujud. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Sah sholat. Namanya lupa. Ya. Yang lain Ibu, silakan. Dalam hal ini masalah khusyuk tadi. Ya. Jadi yang dinamai sembahyang khusyuk itu mulai dengan takbir sampai salam tidak ada ingatnya, khusus kepada ingat pada Allah. Ya. Nah, sedangkan ilmu fikih mengajar ilmu syariat boleh 3 tempat di dalam sholat itu berdoa secara hatinya. Satu, sujud terakhir, kedua sebelum salam, ketiga bangkit dari rukuk. Kemudian batin itu ngomong. Nah itu waktu ngomong itu namanya dunia. Khusyuk tak sholat itu? Ya. Banyaklah macam dari doa batin. Ya. Tuhan gua anak dalam ujian juga bagus lah. Nah, berarti nyimpang dari khusyuk adalah. Ya. Itu nyari syariat. Ya. Minggu depan 2 minggu lagi kita bahas tentang khusyuk di dalam Islam. Untuk sementara Ibu buka Google, ketik Ustaz Herwansyah, muncul di situ 5 ciri orang yang beribadah khusyuk, keluar nanti di sana. Aku gambarkan seperti ini, Bu. Kita selama ini menerjemahkan khusyuk itu hanya dalam bentuk ibadah sholat saja, ya Pak ya.
Padahal ibadah-ibadah itu dua macam. Ada yang dinamakan ibadah mahdoh, ada yang dinamakan ibadah ghairu mahdoh. Ini Pak, ini ibadah. Ibadah mahdoh cirinya sesuatu yang telah Allah tetapkan, sesuatu yang telah Allah putuskan, tidak bisa dirubah, tidak bisa dikurangi dalam kondisi yang telah ditetapkan. Apa ini ibadah mahdoh? Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu ibadah mahdoh. Ya. Kemudian ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh itu adalah ibadah hasil cipta karya manusia yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat luas. Itu namanya ibadah ghairu mahdoh. Cirinya bagaimana ibadah ghairu mahdoh? Tidak ditetapkan, tidak diputuskan, bisa dikurangi, bisa berubah, bahkan bisa ditidakadakan. Itu cirinya. Harus paham ini, Bu. Kalau ibadah mahdoh tadi ditetapkan dan diputuskan, itu rukun Islam yang 5. Tapi kalau ibadah ghairu mahdoh, ibadah hasil cipta karya manusia yang secara umum dinamakan adat dan tradisi. Oh ya, tidak ditetapkan, tidak diputuskan, bisa dikurangi, bisa ditambahi, bisa ditiadakan. Itu ibadah ghairu mahdoh. Ini aku jelaskan dulu tentang ibadah. Ya. Sunnah itu lain. Secara umum tentang ibadah. Nanti kita sampai ke ibadah khusyuk. Apa contohnya ibadah ghairu mahdoh? Ibadah sosial masyarakat. Yasin dan tahlil. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 bahkan dan sebagainya. Haul dan sebagainya. Kita tanya, ada tidak dalil Quran dan hadisnya? Tidak ada. Itu ibadah ghairu mahdoh. Hasil buatan manusia. Ya. Apa contohnya? Bisa ditambah, bisa dikurangi, bahkan bisa ditiadakan. Ustadz, malam ini kami ngundang acara nikah hari langsung 7 hari, Ustadz. Ada tidak? Ada tidak, Bu? Nikah langsung nuju, ada tidak? Ada. Kapan waktunya? Habis maghrib. Tetangga satunya ngundang lagi, Ustadz, kami ngundang malam ini acara 40 hari. Kapan waktunya? Habis Isya. Bisa berubah, bisa dikurangi, bahkan bisa ditiadakan. Itu contoh. Jangan ditanya itu sesat atau bid'ah, tidak, Pak. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu menyukai semua perbuatan-perbuatan yang baik. Ya kan? Jangan langsung diponis bahwa Yasin dan tahlil tidak ada dalam Quran dan hadis, bid'ah, dolalah, pinar, sesat, salah. Tidak. Cukup kita ambil dalil wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai perbuatan-perbuatan yang baik. Ketika ada orang meninggal baca Yasin dan tahlil, ya kan, berzikir, baca Quran, surat Yasin, baik apa tidak? Baik. Yang punya ahli hajat musibah, siapkan makanan dan minuman, ikhlas, baik apa tidak? Sesat apa tidak kira-kira? Tidak. Pahami di situ. Nah, berkaitan dengan ibadah mahdoh, ibadah yang ditetapkan seperti rukun Islam, tidak bisa dirubah. Ibu kepingin naik haji tiap bulan atau tiap tahun, tapi hajinya ke Pakistan, bisa tidak? Tidak bisa. Tetap di bulannya, di waktunya, di Mekah dan Madinah. Ya, ibu karena rajinnya sholat, ya kan, belum masuk waktu asar, kemudian sholat zuhur tanggung, langsung digabung, usolli fardhu zuhri wa asari, tidak bisa. Tidak bisa dirubah, kan selalu Allah tetapkan. Nah, itu gambaran, ya.
As-sholatu ala waktiha. Sholatlah pada waktunya. Tidak bisa kita pacak-pacak kita. Tidak bisa di kampung. Tidak bisa. Itu ibadah mahdoh yang telah Allah tetapkan. Nah, berkaitan dengan khusyuk. Selama ini kita memahami khusyuk itu hanya dalam ibadah sholat. Ya. Padahal berkaitan dengan ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh yang namanya khusyuk. Contoh, ibadah ghairu mahdoh, khusyuk seperti apa bentuknya? Ibu menjadi seorang pedagang yang khusyuk, maka tidak akan mengurangi timbang. Itu contohnya. Ya. Jadi jangan dipahami khusyuk itu hanya pada sholat, tidak. Pengertian khusyuk itu adalah ketika seseorang melakukan ibadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, hatinya terhubung langsung kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Itu Pak. Jadi kesimpulan khusyuk itu adalah dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, hati kita tetap terhubung kepada Allah. Ya. Untuk lebih jelasnya, 2 minggu lagi ke depan kita buka Quran surat Al-Hadid ayat 16, kita bahas tentang pengertian khusyuk. Ya, Pak ya. Sampai sini, Ibu ada yang lain silakan. Pak, Ya. itu kalau kita semain tahajud itu kan ada surat yang kita baca, tapi surat itu kita nggak apa, bisa nggak kita ganti dengan surat yang biasa-biasa? Surat yang biasa-biasa itu apa, Bu? Ya macam kuliah atau tidur, kan? Dapat diajar, macam itu biasa. Kita pahami seperti ini saja. Ibadah sholat ada 2. Ada wajib, ada sunnah. Yang membedakan wajib dan sunnah itu niat dan cara. Ya. Gerakannya sama. Wajib dan sunnah gerakannya sama. Yang membedakan niat. Kecuali sholat tahajud. Tahajud itu syaratnya walaupun 1 menit harus tidur dulu. Terlepas mau amalan apa saat setelah suratul Fatihah kita membaca ayat-ayat yang kita suka, itu lebih baik dan lebih utama. Tapi kalau kita tidak hafal misalnya Quran surat apa? An-Naba misalnya, pakai surat An-Naba yang panjang, kita tidak hafal, Inna a'tayna sudah cukup. Misal rakaat pertama, walad dallin amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, sudah cukup. Ya, boleh. Udah lah semua. Jangan penting-penting. Rakaat kedua habis walad dallin amin wal Qur'anil hakim, rukuk lagi. Udah cukup. Ya, saya. Nah, sekarang aku ajarkan seperti ini secara hakikat. Ini perlu dipahami, Pak. Secara hakikat untuk menjaga khusyuk kita kepada Allah. Boleh tidakkah seorang imam membaca ayat-ayat yang panjang ketika telah sholat, ketika dia sedang sholat? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, tapi harus diputuskan bersama di masjid, Pak. Contoh, Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Palembang itu kalau sholat tarawih 1 malam 1 juz, ya kan? Artinya orang sudah tahu kalau sholat di sini bakal lama. Tiba-tiba kita terapkan di sini, misalnya 1 malam 1 juz, habis jamaah kita, Pak. Ya kan? Itulah. Makanya yang menjadi imam kata Nabi, man sholat bin nas falyahafid fa innahum fihimul marido wad dha'ifa wazal haja. Kalau kamu jadi imam, bacaannya jangan panjang-panjang.
Wadoi pawazal hajah, lihat hajat jamaah di belakang. Ada yang sudah tua renta, tegak lama tidak mampu lagi. Betul kan Bu? Ada yang sudah menunggu-nunggu kreditan datang. Banyak alasan. Ya kan? Jangan omong makmum kesal. Ya. Tapi kalau sudah diputuskan melalui Dewan Keputusan Masjid bersama bahwa di masjid kita ini kapan sholat, rakaat pertama sholat maghrib ayat ini, rakaat kedua sholat maghrib ayat ini, telah diputuskan, tidak jadi masalah. Jadi masalah. Maka kalau dulu jadi menggaji yasin. Iya. Tabarokah. Tabarokah. Itu gambarannya. Paling sabihis bagi duit. Begitu. Ya, yang lain Ibu silakan. Tahajud tadi. Tahajud tadi waktunya itu setelah tidur. Sudah itu cukup satu kali itu saja Pak. Saya mampu gitu. Rakaatnya. Satu salam, misalnya satu salam. Rasul mengajarkan 2 rakaat 1 salam. Nak sebanyak-banyak rakaat tidak jadi masalah. Yang penting syaratnya yang lebih baik itu di sepertiga malam. Wasolli bil laili wan nasu binniyam. Di keheningan malam ketika banyak orang tidur, kita bangun sholat situ. Makanya di sepertiga malam itu waktu yang lebih utama. Ya. Berapa rakaat? Berapa Ibu mampu? Lebih banyak, lebih bagus Pak. Ayatnya pendek apa panjang? Tergantung Ibu dan Bapak mampu apa tidak. Ya Bu ya? Itu Pak. Ya. Jadi sampai subuh boleh kan? Sampai menjelang waktu subuh. Ya. Makanya Rasul itu digambarkan dalam sebuah hadis, kapan Aisyah bangun dilihat Rasul masih sujud. Dilihat Rasul masih ruku sampai bengkak kakinya sholat di waktu malam. Itu contoh. Pak Ustadz, boleh tidakkah kita sholat tahajud cuma 2 rakaat? Untuk latihan boleh. Latihan boleh. Sedikit-sedikitnya menurut almarhum Ustadz siapa yang meninggal? Ali Jaber, minimal 2 rakaat kita kerja. Ya, dah sampai sini ada lagi Bu. Coba tanya lawak ini masih ingatnya yang Nabi Sulaiman tadi. Ya tidak itu misalnya waktu sujud sajadah dipakai ayat sujud itu ayat ini sujud itu lah. Rabbi azidni an asura di akalati an amulai walidayah. Nah, jadi ada itu. Jadi tidak baca ya sajadah dia lazim. Sebab 15 sajadah tadi kan doa apa loh. Nah, jadi udah pakai itu Tidak usah, dalam surah-surah sajadah cukup ayat itu yang dipakai Ibu ya. Ayat yang berkaitan dengan sujud saja. Sajadah lebih ada. Ya. Yang penting dalam sholat, ketika kita sedang sholat, jangan kita berdoa pakai bahasa Indonesia. Sedang sholat. Kalau setelah salam boleh. Bukan Pak, maksud itu kita baca Quran. Iya. Sajadah, sujud kan? Kalau bacanya dalam hati, tidak jadi masalah. Itu juga ayat Al-Qur'an. Sujud apa? Ayat Sulaiman tadi, tidak jadi masalah. Yang penting jangan berdoa pakai bahasa Indonesia. Nah itu hati atau diucapkan? Bacanya, hati atau diucapkan? Cukup dalam hati kita Pak. Ya, ingat dalam sholat jangan kita berdoa pakai bahasa selain daripada bahasa Al-Qur'an. Kenapa Ustaz? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Ya. Contoh, misalnya kita saking kusuknya kepada Allah, sholat subuh, baca doa kunut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Disambung dengan doa, ya Allah berikan keberkahan kami dunia hidup dan akhirat. Disambung pakai bahasa Indonesia, batal sholat. Karena bahasa Indonesia. Tapi
Kalau kita telah salam selesai sholat, boleh. Ibu mau pakai bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Selapan, bahasa orang sini, tidak jadi masalah. Ya, di situ harus jaga etika. Ya, yang lain Ibu silakan Ibu. Ya, mungkin itu saja ya yang dapat disampaikan pada kesempatan siang ini. PR kita yang lalu, satu jamaah wajib membawa satu Siapa yang telah bawa angkat tangan? Hati sudah. Ya. 2 minggu lagi bawa Al-Quran dan terjemahan. Ya Bu ya. Kita bahas Quran insya Allah Al-Hadid ayat 15 dan 16 tentang ibadah khusyuk. Tentang ibadah ingetin. Yang kedua, nanti aku kasih tahu nomor WA yang aku kasih kemarin untuk sementara itu tidak aktif lagi. Karena HP saya bermasalah sampai hari ini tidak bisa dihubungi. Ya. Langsung.